kanan. Oke, Tuhan memberkati kita sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Oke, jangan tegang. Oke, kita sama-sama mau bersekutu bersama di hadirat Tuhan. Kita sama-sama mau menikmati pekerjaan Tuhan yang luar biasa sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita memulakan ibadah kita di dalam doa, saya ingin mengajak jemaat Tuhan untuk membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Wahyu pasal yang keempat, bab yang keempat, ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Kitab Wahyu pasal atau bab yang keempat, ayat yang ke-11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, dan Allah yang layak untuk menerima puji-pujian, hormat, dan kuasa. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya dengan sikap hati yang benar. Dan kita mau membawa pujian kita kepada Tuhan. Kita mau membawa sembah kita kepada Dia. Karena Dia Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Kita mulakan ibadah kita. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena pemeliharaan dan penjagaan Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kalau saat pagi hari ini kami masih hidup, kami masih bernafas, semua adalah tanda kasih Tuhan, kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bapa, kami juga bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena Allah memimpin kami pada pagi hari ini, sehingga kami dapat berada di dalam rumah Tuhan, di dalam bait Allah. Bapa, kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu dengan penuh sukacita pada pagi hari ini. Kami mau masuk dan mengalami hadirat Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat Tuhan dan mengalami berkat-berkat dan mukjizat-mukjizat Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Maka itu Tuhan, siapkan hati kami terlebih dahulu. Oh, agar kami tidak ada benda-benda atau hal-hal yang menghalang kami untuk mengalami pekerjaan Tuhan, untuk mengalami berkat-berkat Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Ampuni kami semua jemaat-Mu daripada semua dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami, agar dosa tidak menghalang kami untuk menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, terpuji nama-Mu. Jamah setiap kami Tuhan, sehingga kami benar-benar mengalami sukacita Allah dan persekutuan dengan Allah di dalam ibadah pada pagi hari ini. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan. Pimpin sertai mereka agar mereka dapat sampai di bait Allah dengan penuh sukacita dan dengan hati yang siap memuji menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih ya Bapa, terpuji nama-Mu. Semua barisan atau tim yang melayani pada pagi hari ini, Tuhan juga urapi dan kuasai dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat melayani bukan dengan kuat gagah manusia, tetapi dengan urapan dan kuasa yang daripada Allah. Dan secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu Pastor Frankie Dawa. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Urapan Allah juga turun ke atas hamba-Mu ini, dan kami percaya apa yang firman Tuhan yang sudah Tuhan letakkan dalam hatinya, itu yang dia akan kongsikan kepada jemaat pada pagi hari ini, yang membangun dan membangkitkan iman jemaat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpuji nama-Mu. Kami undang Roh Kudus-Mu yang beracara di dalam ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan hingga selesai. Oh, dan kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu ibadah kami, kami bersahati di dalam nama Yesus, kami tolak dan kami usir semuanya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Glory, haleluya. Seluruh acara pada pagi hari ini dalam ibadah hanya di dalam campur tangan dan pimpinan-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu. Kami mulakan ibadah kami pada pagi hari ini
hanya di dalam satu nama yang heran, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Semua anak-anak Tuhan yang percaya, mari kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Dan mari kita memuji dan menyembah Tuhan sepanjang ibadah ini. Mari kita tepukkan tangan kepada Tuhan. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi kita bagi sorak-sorai kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan, saya percaya setiap kita yang datang pada pagi hari ini penuh dengan semangat. Amin. Mari saya ajak kita berdiri. Boleh lihat kiri dan kanan Anda. Katakan, mari semangat memuji Tuhan pagi hari ini. Amin. Saat ini saya bagi kita sedikit waktu untuk mengambil masa saat teduh secara pribadi dengan Tuhan, supaya hati kita siap, hati kita fokus untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kau boleh datang dengan Tuhan dalam keadaan apapun sekalipun. Tuhan hadir di tempat ini. Dan saya percaya kita penuh dengan kekurangan. Oleh itu kita memerlukan pertolongan Tuhan. Mari kita sembah Dia. Kau boleh menaikkan ucapan syukur kamu kepada Dia. Bapa, Engkau hadir di tempat ini. Biarlah kami fokus untuk menyembah Engkau Bapa. Kami rindu untuk mengalami hadirat-Mu di tempat ini. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Kami sembah Kau,
terima glory. Yesus kau Tuhan. Mari jemaat Tuhan sekali lagi. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan. Oh, oh, oh. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Oh God, Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan, Kau saja, oh, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak Tuhan, Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan, Kau saja, oh, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Yes God, Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan, Kau layak terima glory, Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan, Kau saja yang layak Tuhan, Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan. Haleluya Tuhan. Ini kami mau menyembah-Mu Tuhan. Mari kita bagi sorak-sorai kepada Tuhan kita Yesus Kristus sekali lagi. Haleluya. Siap untuk menerima sukacita surga pada hari ini? Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sekali lagi, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya
taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi sama-sama katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat sasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Sama-sama katakan haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, kami mau bersorak bagimu Yesus, mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan penuh dengan semangat dan penuh dengan sukacita untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita teruskan pujian dan penyembahan kita di hadirat Tuhan, kita ingin berkenalan dengan jemaat Tuhan atau pelawat-pelawat yang datang beribadah bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Oke, saya akan membaca. Di tangan saya ada beberapa kad pelawat, ada 6 kad pelawat yang saya terima. Puji Tuhan, hari ini ramai pelawat-pelawat baru dan saya percaya bahwa Anda pasti diberkati, bukan akan, pasti diberkati sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Saudara Charles dari Alam Mesra. Di mana Anda? Saudara Charles, ya. Oke, puji Tuhan. Kami gembira Anda memilih gereja ini untuk berbakti pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Yang berikut adalah Saudara Jenius Kimin. Ada di sebelah belakang, Jenius Kimin dari PCS Inanam. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mungkin mereka keluarga ini
Yang seterusnya adalah Suryati Murang. Oke, di sebelah. Satu keluarga. Oke. Dari SIB Kawang Baru. Oke, kemudian yang berikut Kamen Genius. Anak ini mungkin ya, mereka satu keluarga datang dan beribadah bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Anda sekeluarga. Seterusnya J. Eniki. Ya, ada di belakang saudara J. Eniki, dari SIB Melangkap Nariau, kalau tidak salah. Yang ditulis di sini. Seterusnya adalah saudari Sila Alinus dari SIB Sagindai Baru. Ada di belakang juga. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih kepada semua pelawat-pelawat yang memilih gereja SIB Kota Kinabalu Likas untuk beribadah pada pagi hari ini. Dan Anda pasti diberkati sepanjang ibadah ini bersama-sama dengan jemaat SIB Kota Kinabalu Likas. Mungkin ada di antara Anda yang tidak sempat mengisi borang pelawat, sehingga saya tidak sempat mengumumkan dari mimbar ini. Di mana Anda duduk, sila lambai-lambaikan tangan dan berdiri di tempat duduk Anda. Di sebelah kanan saya ada yang tidak sempat mengisi kad pelawat tetapi pertama kali hadir. Puji Tuhan, semua yang setia. Bagaimana yang di sebelah atas? Ada yang pertama kali, pelajar-pelajar yang pertama kali ada? Semua yang setia juga. Yang di sebelah kiri saya. Ada lagi yang pertama kali? Puji Tuhan, semua yang setia. Mari kita bagi tepukan tangan kepada Tuhan. Semua kita yang setia hadir beribadah di gereja Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya percaya semua kita akan diberkati sepanjang ibadah pagi hari ini. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kesempatan ini saya juga ingin memperkenalkan hamba Tuhan yang akan melayani kita di dalam ibadah pada pagi hari ini, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Beliau adalah Pastor Frankie Dawa. Saya persilakan Pastor Frankie untuk berdiri sebentar. Beliau adalah Pastor Frankie Dawa. Terima kasih Pastor. Pastor Frankie melayani tempat pelayanan atau melayani ketika ini di SIB Pekan Kinarut. Dan beliau telah melayani di SIB Pekan Kinarut selama 2 tahun. Beliau hadir bersama dengan istri. Istri beliau bernama Pastor Roslinda Pangeran. Ada di depan, puji nama Tuhan. Anak-anak ada ikut kah? Anak-anak tidak ikut. Mereka dikaruniakan 2 orang anak. Saya tidak sempat tanya. Nanti jemaat boleh interview umur anak mereka berapa tahun. Saya tidak sempat tanya tadi. Pelayanan beliau sebelum ini adalah di MTS Namaus selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2011 hingga 2015. Kemudian beliau berkhidmat di BTS Melangkap dari tahun 2016 sehingga 2022 selama 7 tahun. Dan sekarang beliau melayani di SIB Pekan Kinarut sejak dari tahun 2023 sehinggalah sekarang. Pendidikan teologi beliau menuntut di Indonesia. Sarjana teologi beliau dapat daripada Kalimantan Timur. Kemudian master dan kedokteran beliau
belajar atau memperoleh daripada sekolah Alkitab di Jakarta. Oke, selebihnya nanti kita berkenalan dengan hamba Tuhan ini. Oke, atau ketika dia sebelum menyampaikan firman Tuhan mungkin dia akan kongsikan pengalaman-pengalaman pelayanannya selama beliau melayani. Oke, demikian sedikit pengenalan ringkas hamba Tuhan yang akan melayani kita pada pagi hari ini di dalam firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan teruskan ibadah kita. Kita akan memberi yang terbaik dan saya akan pimpin di dalam doa sebelum kita memberikan atau membawa persembahan dan persepuluhan kita di dalam kotak persembahan pada pagi hari ini. Saya minta semua usher yang bertugas untuk menyediakan kotak di depan dan mari jemaat kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, Allah yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena kami datang di dalam bait-Mu, di dalam rumah Tuhan, tidak dengan tangan yang kosong, tetapi kami mau memberi dengan penuh sukacita pada pagi hari ini. Karena kami tahu Tuhan, uang yang kami kumpulkan itu dapat digunakan pakai untuk pelayanan-pelayanan Tuhan di gereja ini dan juga di tempat-tempat lain. Terima kasih ya Bapa, karena Allah memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di gereja SIB Kota Kinabalu Likas. Allah berkati kami dengan pekerjaan, Allah berkati kami dengan penghasilan setiap minggu, setiap bulan. Dan Bapa, kami juga bersyukur karena Allah memberkati jemaat Tuhan di gereja ini dengan kesetiaan, sehingga mereka setia memberi, sehingga mereka dengan penuh sukacita senantiasa memberikan atau membawa persembahan persepuluhan mereka, ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Bapa, Allah jamah setiap jemaat Tuhan pada pagi hari ini ketika datang ke depan untuk memberi. Allah balas semua kemurahan mereka dengan berkat-berkat Allah yang terus mengalir di dalam kehidupan mereka secara pribadi. Dan Bapa, kami mau guna pakai uang yang terkumpul ini untuk terus memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami memberi dengan penuh sukacita pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Semua anak Tuhan, mari kita katakan amin. Mari selamat memberi, Tuhan memberkati. Oke, jemaat Tuhan dipersilakan memberi. Berilah dengan sukacita sambil kita memberi, kita naikkan pujian ini. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi, sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita,
kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya. Mari nyatakan sama-sama. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Sekali lagi, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Amen. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Sekali lagi jemaat dipersilakan duduk. Shalom, selamat pagi semua. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terdapat dalam dua bahagian. Bahagian yang pertama terdapat di dalam Matius bab yang kelima ayat 13 hingga ke-16. Sekali lagi, dalam Matius bab yang kelima ayat 13 hingga yang ke-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Pembacaan kita yang kedua terdapat di dalam Lukas ayat yang ke-14, pasal 14 ayat 34 hingga 35. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tiada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang yang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikian pujian firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan memberkati. Mari jemaat Tuhan, sekali lagi saya ajak kita berdiri. Kita naikkan pujian ini sebagai iman kita pada pagi hari ini, bahwa kita dapat datang kepada Tuhan dengan penuh keberanian untuk menghadap takhta kasih karunia-Nya. Kekuatan
di jiwaku, tenangan batinku. Ada dalam hadiratmu, menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, oh cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencanamu untuk memuliakan-Mu. Mari jemaat Tuhan, sekali lagi kita naikkan pujian ini. Praise you God, oh. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, oh cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, oh, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapan kami, oh, ya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Ini kami Tuhan, kami mau mengiring-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu Tuhan, mengiring-Mu
pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku berjagamu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan. Terima kasih Tuhan. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami kenal melalui putra tunggal-Mu yang bernama Yesus Kristus yang hidup. Di pagi yang mulia ini Tuhan mengizinkan kami untuk hidup dan bernafas. Tuhan mengizinkan kami untuk datang di tempat ini bukan menunjuk kehebatannya kami, tetapi kemuliaan Tuhanlah yang nyata dalam hidup kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami baik melalui pikiran, hati, dan perasaan kami, yang kami sadar maupun yang tidak kami sadar. Kami orang yang berdosa, penuh dengan kesombongan, penuh dengan keangkuhan. Tetapi firman-Mu lah pelita cahaya yang menerangi hidup kami, cara berpikir dan hati kami. Mohon Roh Kudus, Guru Agung yang mulia, ajar kami Tuhan memahami kebenaran-Mu, dan kebenaran itu yang mengubah cara hidup kami, supaya kami tahu dan sadar apa fungsi kami sebagai pengikut Tuhan, sebagai orang Kristen bagi dunia ini. Sadarkan kami Tuhan, seringkali kami mengecewakan hati Tuhan. Kami tahu, tetapi kami sengaja tidak melakukannya. Itu karena kesombongan kami. Hari ini mohon Roh Kudus-Mu ajar kami apa yang sepatutnya kami lakukan sebagai pengikut Tuhan, supaya kami tahu apa fungsi kami di muka bumi yang hidup kami bersifat sementara ini. Bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu dan utuslah bala tentara surga-Mu berkemah di tempat ini, supaya kami mengenal kebenaran-Mu yang sungguh. Hamba-Mu tidak punya apa-apa, hanya alat di tangan Tuhan. Supaya hamba-Mu boleh menggunakan bahasa yang mudah difahami, dimengerti oleh kami semua. Supaya kami pulang dari tempat ini membawa shalom yang punya dari Tuhan. Terpujilah Engkau yang punya firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mohon berkat-Mu turun ke atas kami. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Asanang kesuabon. Sanang ginawa kota Dauditi. Jadi senang hati saya boleh bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Saya ucapkan ribuan terima kasih barisan kepimpinan SIB Kinarut pula. SIB Kekelikas memberi peluang untuk saya berkongsi kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan merupakan hal yang sangat penting, merupakan kebutuhan dasar bagi kita sebagai orang percaya. Dan ini merupakan satu penghormatan dan penghargaan yang begitu luar biasa. Kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan kepada kita sebagai pengikut Tuhan atau sebagai orang Kristen atau pengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya memperkenalkan diri walaupun sudah diperkenalkan, tetapi alangkah baiknya saya perkenalkan. Mungkin ada yang bertanya-tanya, pastor ini dari mana, suku apa dan sebagainya, ya kan? Jadi perkenalan itu penting supaya orang bilang ada pepatah dunia bilang begini. Ini pepatah dunia ya, boleh kita terapkan kalau itu sesuai. Tak kenal maka tak cinta,
Tapi meskipun orang itu dikenal, kalau dia tidak mau cinta, tidak cinta juga. Nah, jadi saya perkenalkan, saya sudah disebut nama tadi, ada sudah nama di situ, dari SIB Long Pasia. Siapa yang dari Long Pasia angkat tangan di sini? Ada tapi malu-malu. Oh, puji Tuhan. Ay, dapat berjumpa dengan Paci, kakak, abang di sini ya. Saya punya istri satu saja, ada sudah tadi. Kami punya anak ada 2, perempuan 22. Jadi mereka sudah besar, sudah bekerja, dan mereka katakan salam saja untuk jemaat di SIB Kekelikas. Nah, jadi itu perkenalan singkat supaya kita boleh tahu ya. Jadi kalau dari Long Pasia itu pastinya bahasa Lundaya, kan? Jadi kalau kamu mau cakap dusun pun boleh juga saya ini. Tapi yang saya tahu lah kalau Ponsikau, Senang Kesuabon, Miagal, itu. Nah, kalau yang lain-lain tuh saya tengok kamus dulu. Nah, oke? Ya, ini sebagai perkenalan supaya kita jangan terlalu tegang, Pak. Kita biasa saja. Jangan terlalu serius, nanti mati mengejut kita kalau darah tinggi. Jadi kita happy-happy di dalam menyembah Tuhan itu jangan terlampau tegang. Ya. Itulah kebenaran. Baik Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan tema yang sudah ada di depan ini, mari kita baca sama-sama supaya kita ingat balik dan kita menerapkan itu. Mari baca 2, 3. Lagi-lagi 2, 3. Nah, jadi kalau kita bercakap tentang fungsi, kita sudah paham dari segi bahasa dan sebagainya. Contoh kalau tangan ini fungsinya apa? Memegang. Ya, kalau kaki fungsinya apa? Jadi semua anggota tubuh kita ini punya fungsi masing-masing. Tuhan menciptakan itu supaya itu dapat berfungsi dengan baik. Nah, sama halnya dengan kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus. Tuhan memanggil kita daripada kegelapan kepada terang untuk mencapai satu matlamat yang Tuhan inginkan. Jadi itulah fungsinya. Fungsi kita sebagai orang Kristen bukan hanya beribadah, berdoa, bersyukur kepada Tuhan, tetapi ada satu inti penting yang Tuhan memanggil kita supaya kita punya fungsi bagi dunia ini. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar apa yang diajar oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di masa lalu. Dan pengajaran yang sama itu punya korelasi, punya hubungan dengan kita sekarang di abad ke-21 ini sebagai orang Kristen. Dan pengajaran ini sangat penting. Tidak boleh kita hanya tahu baca dan tidak melakukan, itu sangat bahaya. Nah, sekarang mari kita lihat dalam Injil menurut Matius atau Injil Matius. Ini khotbah yang seringkali mungkin dikhotbahkan oleh para pemimpin ya. Matius pasal yang kelima, ayat 13 sampai ayat 16. Jadi jangan susah hati ya. Kita punya khotbah tidak panjang, jangan susah hati. Kalau ada yang belum makan, jangan susah. Matius 5 ayat 13 sampai ayat 16. Nanti kita baca lagi di Lukas pasal 14 ayat 34 sampai ayat 35. Sudah dapat? Kita baca bergantian ya, boleh kan? Saya baca ayat 13, Bapak Ibu baca ayat 14 sampai ayat 16. Amin. Semangat Pak, amin. Begitu Pak. Jangan terlampau serius. Baik, demikianlah sabda Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 2, 3. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 2, 3. Ya, sudah jelas kan? Pengajaran ini sangat jelas kalau kita membacakan itu dengan baik-baik. Sekarang mari kita lihat Lukas 14 ayat 34 dan ayat 35. Saya baca ayat 34,
Bapak Ibu baca ayat 35 ya. Demikian sabda Tuhan. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah yang diasinkan? 2, 3. Nah, jadi ini sangat penting, perhatikan baik-baik. Untuk pupuk pun tidak guna. Bajak, itu istilah bahasa Indonesia, pupuk itu bajak. Untuk bajak pun kalau garam itu tidak punya fungsi, dibuang saja. Dijadikan bajak pun tidak ada gunanya. Baik, kita kembali lihat Matius pasal yang kelima. Ini pengajaran Tuhan Yesus yang punya makna begitu penting untuk murid-muridnya yang sedang duduk mendengar. Gurunya sedang mengajar mereka. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menggunakan 2 macam ilustrasi di sini. Untuk memberitahukan kepada murid-muridnya yang sedang duduk seperti Bapak Ibu ini sedang duduk mendengar saya berkhotbah. Supaya mereka faham apa fungsi mereka berada di bumi ini. Yang pertama digunakan ilustrasi apa? Garam dan terang. Kenapa dan mengapa Tuhan Yesus menggunakan ilustrasi ini Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus tidak menggunakan ilustrasi yang sulit, ilustrasi yang susah orang mengerti. Dia gunakan ilustrasi yang mudah orang paham. Garam sekarang ini penggunaannya sangat luas, tetapi pada masa Tuhan Yesus itu sangat berbeda. Di zaman kuno, penggunaan garam itu sudah mereka kenal dalam kehidupan. Apalagi pada masa di Palestina pada waktu Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus menggunakan istilah garam. Karena garam ini sangat penting bagi tubuh manusia. Garam tidak kelihatan, tetapi dimasukkan dalam makanan, memberi kesan, punya pengaruh. Itu yang Tuhan mau kepada murid-muridnya. Tuhan tidak mau supaya muridnya menonjol diri. Tetapi Tuhan mau supaya muridnya seperti garam, orang tidak nampak, tetapi memberi kesan, impak yang baik. Bapak Ibu Saudara, orang Romawi menganggap garam ini adalah satu barang yang sangat berharga. Karena apa? Dia adalah satu benda yang jernih, putih mengkilat. Kalau siapa yang tengok garam betul-betul kamu tengok ada kilat-kilat kan? Jadi pada waktu itu seringkali iman kekristenan dihubungkan dengan garam seperti itu. Harus murni seperti garam ini. Tidak dipengaruhi oleh gaya dunia. Itu sebabnya Tuhan Yesus menggunakan garam. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, pada waktu Tuhan Yesus, garam selalu dihubungkan dengan apa? Pengawet makanan, pencegah, pelindung dari kebusukan. Dan garam juga pada waktu Tuhan Yesus itu adalah untuk menimbulkan rasa dahaga orang. Itu sebabnya Tuhan Yesus tidak mau supaya muridnya menjadi gula. Tuhan Yesus tidak mengajar muridnya supaya menjadi pahit, harus jadi garam. Dan garam pada masa Tuhan Yesus selalu dihubungkan dengan perisai, penyedap makanan. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, kamu adalah garam dunia. Apa maknanya? Apa maksud ungkapan Tuhan Yesus itu kepada murid-muridnya pada waktu itu? Dan apa maknanya kalau kita menghayati ini untuk diri saya dan untuk diri kita? Yang pertama, Yesus mengharapkan supaya murid-muridnya itu menjadi apa? Pengawet. Pengawet maksudnya mencegah kuman, mencegah kebusukan, melindungi kerusakan. Maksudnya apa? Tuhan Yesus mau dimanapun murid-muridnya akan datang, mereka berada. Mereka hadir di tempat itu melindungi dunia melakukan kejahatan. Bukan kompromi dengan dunia. Tuhan mau supaya mereka mencegah dunia melakukan hal yang jahat. Bukan terlibat dalam corruption. Bukan terlibat dengan hal-hal yang tidak baik.
Itu yang Tuhan harapkan kepada murid-muridnya yang sedang duduk mendengar ajarannya. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan seperti itu? Ada di antara muridnya nanti yang akan meninggalkan imannya. Itu yang dikatakan garam tidak berasin lagi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah, kalau kita mengatakan saya murid Kristus, saya harus menjadi garam. Hadirnya kita di satu tempat, apakah kita ini boleh mempengaruhi orang yang jahat akan jadi baik? Atau apakah kita hadir di satu tempat menjadi berkat kepada orang lain? Atau sebaliknya, saya hadir di tempat ini menimbulkan orang rasa benci dengan Kristus dan sebagainya. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajar ini kepada murid-muridnya dengan begitu tegas. Yesus memanggil murid-muridnya bukan hanya mau jadi murid. Dan sebagai murid harus duduk belajar daripada gurunya. Bukan itu tujuan Tuhan. Tuhan memanggil ikalio keluar dari kegelapan. Menjadi murid Tuhan. Yesus memperlengkapikan mereka untuk keluar menjangkau jiwa-jiwa. Itulah penginjilan. Pemuridan bukan tujuan utama Tuhan memanggil kita, bukan. Itu alat yang Tuhan pakai mencapai tujuan. Banyak orang Kristen lupa esensi panggilan, fungsinya sebagai murid Tuhan. Dalam zon keselesaan. Tuhan Yesus menegaskan hal, kalau kita perhatikan dalam bahasa asli, ini sangat tegas Bapak Ibu. Kamu adalah garam dunia, bukan dia katakan kamu sedang, bukan. Kamu sudah memiliki keselamatan, kebenaran. Jadilah garam mempengaruhi orang di situ. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selain itu, apa maksud Tuhan katakan kamu adalah garam dunia? Tuhan mengharapkan daripada murid-muridnya yang sedang mengikuti Yesus dan sedang duduk mendengar ajaran Yesus. Supaya mereka menjadi apa? Perisai makanan yang membuat orang tertarik mau makan. Penyedap rasa makanan. Saudara Bapak Ibu, pernah tidak kita makan sayur tidak ada garam? Siapa yang pernah? Bagaimana? Ada selera tidak? Kecuali dokter bilang begini, kau tidak boleh makan banyak garam. Terpaksa lah tadi makan sambil tengok di langit lah. Artinya garam benda yang sangat penting. Jadi Tuhan Yesus mau supaya murid-muridnya sebagai garam itu membuatkan orang tertarik. Supaya mereka tertarik mengikuti mereka dan percaya kepada apa yang mereka percaya. Saudara, garam ini sangat penting. Dunia memerlukan. Dalam keluarga sangat memerlukan. Artinya, dunia memerlukan orang Kristen yang sungguh. Karena dunia mendambakan kebahagiaan. Dunia mendambakan sukacita. Karena dunia punya pengharapan, tapi pengharapan yang punah. Pengharapan yang tidak pasti. Tidak tahu arah tujuan hidupnya kemana. Dengan hadirnya kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah mereka. Memberikan pengharapan. Mengarah tujuan hidup mereka hanya kepada Yesus saja. Itu yang Tuhan Yesus mau. Melalui perkataan kita. Gaya hidup kita. Yang memberkati orang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita menyedapkan kehidupan manusia di dunia ini. Jangan kita seperti yang Tuhan Yesus katakan. Garam, kesaksian hidup kita itu sudah menjadi rosak. Coba kita lihat kata Yesus ya. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa kaya diasinkan? Tidak ada lagunya. Ada dua, dibuang dan diinjak. Mana Bapak Ibu mau pilih, dibuang atau diinjak?
bagus lagi dibuang saya rasakan daripada diinjak-injak. No, kan begitu. Kalau dibuang, kalau tidak ada apa nanti ambil juga kan? Nah, kira-kira begitu. Tapi kalau diinjak, aduh. Tapi saya belum pernah melihat, merasakan garam yang masin. Belum pernah saya tahu orang cakap, garam ini tawar. Tidak ada. Waktu saya kuliah di Indonesia, Kalimantan Timur ya, saya ada 5 tahun lebih. Ada satu kampung memproses garam. Mungkin ada orang-orang di tempat ini yang mungkin pernah pergi Longbawan ya. Kalau orang buat garam itu mereka proses itu luar biasa. Tapi saya tanya, pernahkah garam jadi tawar? Mereka ketawa. Tidak ada. Saya bilang macam mana kita boleh paham kata Yesus itu ya? Sangat sulit. Tetapi apa yang saya boleh ambil dari mereka adalah mereka bilang begini. Ada garam yang kualitinya bagus, itu yang nomor 1. Ada garam tapi kualitinya tidak begitu bagus, mereka asingkan. Dan harganya tidak begitu bagus dan boleh jadi mereka tidak mau jual. Lalu saya pikir-pikir secara manusia saya, mungkin seperti itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Garam yang kualitinya baik. Dan garam yang tidak berkualiti itu orang tidak tertarik. Saya berpikir secara manusia, ini saya menafsir secara alegori ya. Tetapi saya tidak puas hati. Saya membaca 2 buku. Penulis pertama bilang begini. Di Palestina, setiap rumah tangga itu ada dapur tempat memasak. Jadi seperti tungku. Tahu tungku kah? Kalau ada papan tulis, saya tulis. Kalau saya bikin narut, saya ada papan tulis. Kalau saya khotbah harus tulis-tulis. Supaya orang tua tidak paham, dia akan paham. Tungkunya begini. Ada lubang di sini. Jadi di sini dibuat dengan tanah liat. Lepas itu di bawah itu dilapis dengan batu seperti batu bata. Di bawah sekali itu disimpan garam tebal. Tujuannya adalah untuk membuatkan panas itu bertahan dan akan naik atas. Supaya mendidih katanya. Lama kelamaan apabila garam yang di bawah itu sudah hilang dia punya beri kesan panas dan sebagainya, maka garam yang di bawah itu bersama dengan tanah tadi itu diambil lalu disimpan di jalan yang berlobang, tutup seperti tar ini, tutup lalu orang injak-injak. Lalu saya ambil gambaran seperti itu, jangan-jangan itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Kesaksian manusia, orang Kristen sudah rusak, orang tidak lagi menghargai orang itu dan orang akan mempermainkan orang itu. Nah, itu yang satu. Lalu yang kedua, buku penulis yang berbeza. Dia bilang begini, di Palestina dalam proses membuat garam, ada garam yang kualitinya baik dan ada garam yang menimbulkan bentuk kristal, yang batu-batu kecil kan. Jadi menurut penulis itu, yang ada kristal-kristal itu sangat mudah rusak. Aromanya juga tidak begitu menarik. Dan orang tidak tertarik membeli yang seperti itu, maka si pembuat garam tadi itu akan mengasingkan, dia buang. Dan yang bagus ini yang akan mereka jual. Nah, jadi apapun gambaran yang ditulis oleh manusia tentang apa yang maksud Tuhan Yesus ini, inti pentingnya adalah begini. Orang yang punya kesaksiannya tidak punya makna lagi, orang itu akan menerima risiko. Risikonya apa? Diejek, bahkan menjadi bahan tertawa dunia. Jadi Tuhan Yesus mengharapkan murid-muridnya supaya jangan kesaksian mereka itu rusak. Apabila kesaksian hidup kekristenan kita ini rusak, dunia akan ketawa dengan kita. Dan apa bezanya kita dengan orang yang tidak percaya? Jadi dalam garam itu punya nilai, punya sifat, elemen. Jadi kalau kita hanya menjadi orang Kristen, tetapi kekristenan kita itu sifatnya sudah hilang, tidak ada maknanya lagi, maka orang akan tertawa. Gaya saja bagi depan, hebat, tapi munafik kan begitu. Orang akan tertawa.
tidak memberi kesan apa-apa. Ini yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di masa lalu. Supaya kekristenan yang tidak kelihatan itu akan dinampakkan. Jadi dalam mengikut Kristus, jangan main sembunyi-sembunyi. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengharapkan murid-muridnya ini supaya menjadi garam. Punya fungsi, punya pengaruh kepada orang lain. Tidak kelihatan, tetapi hadirnya kita di situ membuatkan orang tertarik mengikuti Yesus. Jangan menonjol-nonjol. Itu yang merusakkan kekristenan orang yang suka tonjol-tonjol. Bapak Ibu, waktu saya menghayati ini menegur diri saya juga. Supaya saya hati-hati. Yang kedua, kita lihat ayat 14. Sejap lagi ya. Kamu adalah terang dunia. Maksudnya apa? Tuhan menggunakan ilustrasi seperti pelita. Kamu ini ibarat pelita yang harus mengeluarkan cahaya. Dan cahaya yang dimunculkan oleh pelita itu harus orang nampak. Jangan mau jadi pelita, tapi tidak mengeluarkan cahaya. Ada orang yang menjadi Kristen, tetapi hidupnya tidak menggambarkan kekristenan. Itulah maksud Tuhan Yesus. Seseorang yang memasang pelita tidak mungkin dia menutup. Kenapa Tuhan Yesus menggunakan istilah ini? Karena orang-orang di Palestina pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, rumah mereka kecil. Jendela dalam satu rumah satu saja. Ukuran 30-40 cm. Kecil kan cm. Waktu pagi, waktu petang, waktu malam, keadaan dalam rumah itu gelap nampaknya. Jadi orang dulu susah dapat macis. Mau tidak mau mereka membuat satu pelita berbentuk perahu. Isi minyak, ada sumbu di depan, dinyalakan. Mereka tidak padam. Kalau padam susah lagi mencari macis. Jadi kalau mereka ada di rumah itu mereka akan pasang supaya orang kelihatan dalam rumah itu. Dan kalau mereka pergi pasar mungkin jalan, tidak ada orang di rumah mereka akan tutup. Supaya tidak terpadam. Jadi maksud Yesus di sini apa? Jadilah seperti pelita yang mengeluarkan cahaya. Cahaya itu yang boleh menerangi orang yang ada di dalam. Dan cahaya itu orang boleh nampak. Oh, ini pelita. Dan cahaya pelita itu menerangi sekitar sehingga orang boleh jalan dengan tenang. Artinya apa bagi kita? Tuhan mau supaya murid-muridnya itu memberi satu contoh hidup kepada orang lain. Begitu kehidupan kita dalam gereja ini, kita keluar kehidupan yang dalam ini yang kita bawa keluar. Itu sebabnya Tuhan katakan terang dunia. Dia tidak katakan terang gereja. Kalau kita hanya menunjukkan gaya hidup kita yang salah dalam gedung gereja, maka yang diberkati hanya dalam gedung. Bagaimana yang di luar? Itu sebabnya Tuhan katakan, kita lihat. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dia gunakan ilustrasi ini juga. Karena apa Bapak Ibu? Di Nazaret ada satu kota. Kota itu mereka buat dan semua rumah-rumahnya itu berwarna putih. Jadi warna putih terang. Jadi walaupun orang jauh melihat gunung itu, kampung itu atau kota itu, mereka akan tertarik. Karena apa? Putih. Dan kampung itu tidak punya usaha apa-apa supaya orang tertarik dengan kampung itu, tidak. Cukup mereka hanya membuatkan rumah yang warna putih dan sebagainya. Walaupun di antara hutan-hutan, tapi mereka nampak putih, oh cantik kok. Jadi artinya Tuhan Yesus mau murid-muridnya seperti itu. Terang itu bukan hanya seperti pelita yang menerangi sekitarnya saja. Tetapi jadilah seperti kota yang di atas gunung. Orang melihat di atas, wow, kan begitu.
putih. Dan ada daya tarik yang membuat orang tertarik melihat kota itu. Dan itu yang Tuhan Yesus maksudkan kepada murid-muridnya. Kelakuanmu lah yang membuatkan orang luar itu akan tertarik dan percaya kepada Tuhan yang engkau percayai. Bagaimana sikap kita dengan orang lain? Kalau kita melihat kekristenan kita ini yang tulen Bapak Ibu di jalan raya saya tengok. Di jalan raya sangat mencabar kan? Betul tidak? Hah, kalau dia potong tuh kawidih kan begitu. Saya pernah ikut. Seseorang. Lepas dia berkhotbah saya ikut. Tapi waktu dia kena potong, begini tangannya di luar. Dalam hati saya, tadi kan khotbah kamu harus saling mengasihi. Jadi apakah kasih itu hanya diterapkan dalam gedung gereja saja kah? Jadi saya ambil positif saja. Baru dalam hati saya bilang begini, Frankie, ini pengajaran bagi kamu supaya jangan kamu tiru seperti itu. Dan kita menguasai diri. Jadi kalau kita fahami apa yang dimaksudkan oleh Tuhan, jangan hanya terang itu hanya di sekitar kita saja. Jangan hanya tunjuk saleh-saleh kita, alim-alim hanya dalam gedung. Apa sih? Sini. Di luar, lain lagi. Bukan itu. Itu sebenarnya Tuhan katakan, kota yang terletak di atas gunung, kan begitu. Tidak akan tersembunyi. Karena apa? Keindahannya. Jadi kampung atau kota itu punya daya tarik. Dalam kekristenan pun seperti itu. Orang melihat gaya, kelakuan, tabiat, sifat kita itu orang diberkati. Oh, ini murid Yesus kan. Itulah Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, kalau engkau mengasihi maka dunia akan mengenal kamulah muridku. Inilah fungsi orang Kristen. Bapak Ibu Saudara, terang itu bukan hanya sebagai pelita yang mengeluarkan cahaya. Tetapi Tuhan katakan kamu adalah terang dunia. Maksudnya Tuhan mengingatkan murid-muridnya, kamu sebagai pembimbing, penunjuk arah. Sebagai peringatan kepada dunia. Kalau dunia melakukan kesalahan, kamulah bimbing mereka. Kamulah tunjuk jalan yang benar. Karena akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan kamulah memperingatkan mereka. Oh, di ujung sana itu ada jurang, berhenti. Itu yang Tuhan harapkan kepada murid-muridnya. Dengan maksud, kamu adalah terang dunia. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Supaya kita sebagai pembimbing dalam keluarga, pembimbing dalam jemaat, pembimbing di luar sana. Supaya apa? Mari kita lihat ayat 15 dan 16. Mau habis sudah, mau pulang sudah. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah ayat 16. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Tujuannya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Nah ini. Dan memuliakan Bapa di surga. Kata baik itu ada dua kalau lihat dalam bahasa Yunani. Agathos, kalos. Kalau agathos maksudnya adalah perbuatan yang bermutu tinggi. Kalos bukan hanya perbuatan bermutu tinggi, tetapi punya keindahan, punya daya tarik yang membuatkan orang tertarik. Itu dia. Yang digunakan oleh Tuhan Yesus ini bukan agathos, tetapi kata kalos. Artinya apa? Tunjukkan perbuatanmu yang bermutu tinggi itu, yang punya keindahan, dan sehingga orang melihat itu dan tertarik. Bukan hanya untuk dirimu, kita lanjut lagi, untuk Bapa di surga. Artinya apa? Satu larangan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya.
Jangan kamu melakukan perbuatan baik yang dilihat oleh orang semata-mata mau dipuji orang. Itu maki rayau kan? Ah, itu saya tahu maki rayau. Betul kan? Pernah tahu betul kan? Tetapi perbuatan baik yang dalam hatimu itu yang orang tidak nampak itu harus keluar dengan ikhlas dan jujur. Dan orang yang melihat itu akan tertarik. Dan yang tertarik juga Bapa yang di surga. Tapi banyak manusia sekarang, kita bukan menghakimi ya. Apa yang kita lihat itu yang kita cakap. Suka menunjuk-nunjukkan. Tidak salah, itu bergantung hak kita. Tetapi kita perhatikan apa kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Fungsi kamu bukan hanya menonjol. Tetapi apa yang kamu tonjol itu kalau bukan memuliakan Bapa, tidak ada maknanya. Saudara, mari kita menghayati kebenaran ini. Dengan itu saudara, inti yang diajar oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di masa lalu dan untuk kita sekarang ini perhatikan baik-baik. Yesus katakan, jadilah garam yang tidak orang nampak. Tetapi dengan adanya kita di situ memberi kesan yang baik. Dan selain itu Tuhan mau supaya kita kekristenan yang orang tidak nampak itu tunjukkan itu melalui sikapmu, kelakuanmu, melalui tutur katamu. Bagaimana engkau menghargai orang tuamu, bagaimana engkau menghargai pemimpinmu, bagaimana engkau menghormati Tuhanmu. Itulah terang yang indah dan menarik yang membuatkan orang tertarik memuliakan Tuhan. Jangan hanya membuatkan sesuatu, hanya mau dipuji orang. Maksudnya adalah menolong orang itu baik. Tetapi kalau Injil tidak diceritakan, saya mau tanya, baik atau tidak? Baik atau tidak? Menolong orang itu baik atau tidak? Kalau Injil firman Tuhan tidak disampaikan, baik atau tidak? Sedang berpikir. Iman timbul dari apa? Pendengaran akan fir. Inti penting apa di situ? Fir. Artinya apa? Saya simpulkan begini. Menolong orang itu baik. Kita memberi yang baik. Yang terbaik disembunyikan. Apa itu yang terbaik? Apa yang terbaik? Firman. Itu yang Tuhan maksudkan. Perbuatan baik yang memuliakan Allah apa? Memberitakan firman. Menolong orang baik, betul baik. Orang kurang RM1, kita tolong, baik Bapak Ibu. Tetapi kalau firman Tuhan itu tidak disampaikan, itu yang saya katakan. Kita memberi yang baik, yang terbaik disembunyikan. Apa itu yang terbaik? Firman Tuhan. Itu sebenarnya Tuhan katakan, pergi jadikan semua bangsa muridku. Inilah fungsi orang Kristen bagi dunia ini, intinya di situ. Dengan itu Bapak Ibu Saudara, mari kita menilai diri kita. Tidak payah kita menilai orang lain. Tidak payah kita sibuk-sibuk memikirkan orang lain. Pikirlah diri kita. Apakah saya ini sudah berfungsi untuk memuliakan Tuhan? Memuliakan Tuhan bukan soal menyanyi Bapak Ibu ya. Orang lain pun boleh menyanyi. Memuliakan Tuhan itu bukan hanya berdoa, orang lain pun boleh berdoa. Bagaimana cara kita membuat Allah tersenyum? Adalah beritakanlah Injil Tuhan. Itu intinya. Jangan kita menjadi orang Kristen yang sombong. Saya sudah mendapat keselamatan daripada Tuhan Yesus. Biar kau masuk neraka terserah. Itu namanya orang Kristen yang paling kejam di dunia. Bapak Ibu Saudara, mari kita menghayati kebenaran firman Tuhan ini. Jadilah seperti garam, banyak diam,
Tetapi dalam diamnya itulah kita memberi kesan kepada dunia. Hadirnya kita di satu tempat, kita dapat menggarami dunia. Tetapi apa yang berlaku sekarang? Gereja, ini dunia ya, saya ulang. Tuhan mau supaya gereja menggarami dunia, masuk dalam dunia, mempengaruhi dunia supaya dunia mengenal Yesus dan masuk gereja. Kita memperlengkapi mereka untuk menjangkau jiwa-jiwa di dunia. Tetapi apa yang gereja buat sekarang? Mereka sibuk dalam gedung gereja. Tidak salah. Mereka tidak lagi keluar untuk menjangkau jiwa. Apa yang berlaku? Dunia masuk gereja. Dunia mempengaruhi gereja. Sehingga gaya gereja seperti gaya dunia. Itu saja Paulus dalam Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Kata serupa itu ada dua makna. Di luar dan di dalam. Kalau dalam kita ini kita sudah serahkan kepada Tuhan, maka yang di luar akan ikut apa yang di dalam. Dengan itu Bapak Ibu Saudara, jangan kita lupa fungsi kita sebagai orang Kristen bagi dunia ini adalah menjadi garam dan menjadi terang. Mari kita berdoa. Saya minta kita semua berdiri. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat diri kita. Bahwa Tuhan mau supaya kita ini dibentuk menjadi bejana tanah liat. Supaya kita menjadi pengaruh bagi dunia ini. Supaya dunia ini menjadi serupa dengan Kristus. Baik cara berpikir dan hatinya. Itu sebabnya Tuhan memanggil saya dan memanggil kita. Supaya kita punya fungsi di dunia ini. Supaya dunia akan menjadi seperti Kristus. Mari kita mengangkat satu lagu. Bagaikan bejana siap dibentuk. Tuhan, kami siap dibentuk sesuai kehendak dan rencana-Mu, supaya dunia akan mengenal Engkau dengan sungguh melalui kami. Seperti mana Engkau mengajar supaya kami menjadi garam dan terang dunia ini. Kami tahu, tetapi kadangkala kami sengaja tidak melakukannya. Tapi ajar kami setiap hari mengasihi Engkau dan mengasihi sesama. Kita angkat pujian ini sebagai ungkapan hati kita kepada Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh
Kau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan namamu. memuliakan nama-Mu. Sesungguhnya Engkau Allah transendan, Engkau Allah imanen, pencipta langit dan bumi segala isinya. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau menempatkan kami di tengah-tengah dunia ini, memiliki satu fungsi yang Tuhan harapkan dan inginkan, supaya kami menjadi garam dan terang dunia ini. Tuhan, mampukan kami melakukan apa yang Tuhan ajar kepada murid-murid-Mu yang ada di masa lalu. Kekuatan daripada Roh-Mu yang kuduslah yang memampukan kami, yang memberanikan kami untuk menjadi garam dan terang dunia ini. Seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir dan duduk mendengar, turunlah berkat atas mereka, supaya hidup kami menjadi berkat, bukan mencari berkat. Dengan itu Bapa di surga, mohon Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami ini menjadi berkat dimanapun kami membawa diri kami. Berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang punya firman yang kudus dan suci dan rahasia adanya ini, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Puji Tuhan. Oke, terima kasih Pastor Frankie yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan, kita renungkan firman itu dan kita praktekkannya di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saya percaya firman Tuhan mendorong iman setiap jemaat Tuhan agar kita terus mempengaruhi dunia, bukan dunia yang mempengaruhi hidup kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita hampir selesai. Untuk pengetahuan jemaat Tuhan, Pastor Frankie Dawa juga mempunyai beberapa buah buku yang ditulis oleh beliau sendiri. Dan beliau ada membawa beberapa buah naskah, ada letak di bagian counter atau di bagian depan pintu masuk. Jemaat Tuhan yang ingin mendapatkan buku tersebut, ingin membeli buku tersebut, Anda boleh berurusan di bagian counter apabila ibadah selesai nanti. Ada buku-buku yang berbentuk kepimpinan, ada buku-buku yang mengajar kita tentang penginjilan, dan juga ada buku-buku beliau yang ditulis yang berkaitan dengan cara berkhotbah dan lain sebagainya. Anda boleh lihat-lihat di counter pendaftaran atau counter yang ada di depan pintu masuk. Jemaat Tuhan yang dikasihi, ada 2 kad pelawat lagi yang saya baru terima sebentar tadi, dan kesempatan ini saya juga ingin mengalu-alukan pribadi tersebut. Dan bila nama Anda disebut, sila lambai-lambaikan tangan dan berdiri dari tempat duduk Anda. Beliau ialah Saudari Irene Lumansang, kalau tidak salah. Saudari Irene, di mana Anda? Oh, di atas, puji Tuhan, Tuhan berkati. Oke, kemudian yang kedua adalah Rinio Juning, di sebelah atas juga. Saudara Rinio Juning. Puji Tuhan, kami sangat gembira
menerima kehadiran semua pelawat-pelawat pada hari ini. Ada 8 pelawat baru pada hari ini. Dan selepas ibadah ini jangan kelang kabut untuk pulang. Oke, Anda semua dijemput untuk bersama-sama dengan beberapa orang pemimpin di bilik tetamu yang ada di bagian kanan saya. Jadi yang di atas bila turun terus pergi ke ruang sebelah kanan. Kita akan kupi-kupi, kita akan bercerita dan kita akan saling mendoakan satu dengan yang lain. Oke, selepas ibadah ini. Puji nama Tuhan. Oke. Di depan kita dipaparkan juga beberapa bahan-bahan doa untuk kita doakan bersama sepanjang 1 minggu ini. Dan jemaat Tuhan digalakkan untuk bersama dengan keluarga di rumah, bersama dengan rakan-rakan seiman untuk terus mendoakan bahan-bahan doa yang dipaparkan di depan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, sebelum kita keluar daripada gedung gereja ini atau dari ruangan ini, mari kita ambil sedikit waktu untuk berdoa beberapa bahan-bahan doa yang ada dipaparkan. Dan seterusnya saya akan berdoa untuk penutup dan doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu karena Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan kami sebagai jemaat-Mu di tempat ini. Bapa, kami berdoa menyerahkan setiap kondisi jemaat SIB Kota Kinabalu Likas ke dalam tangan-Mu. Berkati kami ya Tuhan, pegang tangan kami, tuntun kami, agar kami dapat berjalan seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Urapi kami agar kami menjadi saluran berkat kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Karena itu kerinduan kami ya Bapa. Kami mau menjadi umat-umat-Mu yang membawa berkat kepada dunia, yang membawa berkat kepada orang lain. Terima kasih ya Bapa. Pakai kehidupan kami yang sederhana ini dengan apapun yang kami ada. Kami mau bawa di hadapan Tuhan agar Tuhan dapat pakai itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak, kami juga mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang menderita sakit penyakit ketika ini. Apapun sakit yang mereka alami, kami percaya tangan Tuhan yang berkuasa menjamah mereka saat ini dan mereka mengalami kesembuhan yang daripada Allah. Di dalam nama Yesus kami istiarkan kuasa kesembuhan Allah terjadi di dalam kehidupan jemaat Tuhan yang sakit. Terima kasih ya Bapa, jemaat Tuhan yang sedang bergumul dengan berbagai-bagai pergumulan. Kami juga berdoa pada pagi hari ini. Oh, di dalam nama Yesus kami percaya ada jalan keluar yang Tuhan sediakan untuk setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpuji nama-Mu. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk renovasi gereja kami yang sedang berjalan ketika ini. Kami bersyukur ya Bapa untuk kontraktor yang ada. Kami bersyukur untuk pekerja-pekerja yang ada yang begitu komited. Dan kami berdoa supaya kerja-kerja renovasi dapat terus berjalan seperti dalam schedule, seperti dalam apa yang sudah dirancang. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk keuangan, untuk dana yang kami perlukan untuk membiayai renovasi ini. Kami percaya Tuhan akan terus alirkan berkat-berkat Tuhan sehingga kami mempunyai cukup dana untuk membiayai atau membayar tuntutan-tuntutan daripada kontraktor setiap kali menuntut bayaran untuk renovasi ini. Kami percaya berkat-berkat Tuhan akan terus mengalir sehingga gereja ini tidak kekurangan dan kami dapat mencukupkan semua dana yang kami perlukan untuk tujuan renovasi ini. Terima kasih semua usaha-usaha pendanaan yang sedang berjalan ketika ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Allah yang campur tangan dan berkati semuanya. Terima kasih ya Bapa, terpuji nama-Mu.
terpuji Engkau. Bapa, kami juga mau berdoa untuk beberapa acara-acara atau pelayanan-pelayanan ke depan yang akan berlangsung dalam minggu ini atau dalam bulan ini atau bulan-bulan yang akan datang. Tuhan juga campur tangan dan berkati supaya semua acara itu juga berjalan dengan lancar. Hari keluarga pada 31 hari bulan Oktober, Tuhan campur tangan supaya terlaksana dengan baiknya. Terima kasih ya Bapa, terpuji namamu. Kami juga berdoa untuk konferensi penatua-penatua yang akan diadakan pada 30 Oktober hingga 1 November. Tuhan juga campur tangan dan persiapkan semua penatua agar dapat hadir dan mengikuti konferensi ini. Dan Allah pakai semua hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan juga berkati, oh haleluya, konferensi yang adal, yaitu Melakar Legasi. Oh haleluya, Tuhan juga campur tangan yang akan diadakan pada awal bulan November. Tuhan berkati supaya acara ini juga berjalan dengan lancar dalam campur tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terpuji namamu. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih. Mesyuarat tahunan SIB Sabah kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Allah juga berkati supaya mesyuarat ini juga terlaksana dengan baik di dalam campur tangan dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Allah mendengar seluruh doa kami. Terpuji namamu, terpuji namamu. Bapa, kami juga bersyukur dan berterima kasih karena Allah hadir di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Dan Allah telah memberkati semua jemaat Tuhan yang datang dengan setia pada pagi hari ini. Dan kami percaya semua jemaat Tuhan akan balik ke rumah mereka masing-masing. Tidak dengan tangan yang kosong, tetapi mereka balik dengan membawa berkat Tuhan yang berkelimpahan sepanjang hidup mereka apabila mereka keluar daripada ruangan ini. Terima kasih ya Bapa, karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang kami nikmati sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adunanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Jemaat Tuhan yang menerima berkat ini, di dalam nama Yesus kami terima berkat ini dengan penuh ucapan syukur. Semua anak-anak Tuhan yang percaya, mari kita berkata amin. Tuhan memberkati. Sampai kita berjumpa dalam ibadah yang akan datang.